Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, perkenalkan nama kakak Hairunisa. Kakak adalah mahasiswa PLP dari Universitas Tadulako. Di sini, kakak akan mengajarkan materi dasar dari kimia, yaitu struktur atom. Sebelum kakak memulai pembelajaran, kakak akan meminta tolong kepada ketua kelas untuk mendata atau memberikan daftar hadir kepada ibu dan kepada ketua kelas pada akhir pembelajaran nanti untuk memberitahukan kepada kakak mengenai siapa-siapa saja yang hadir dan siapa-siapa saja yang tidak hadir. Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, diharapkan kepada adik-adik satu perwakilan untuk memimpin doa. Jadi di sini kakak persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa teman-temannya sebelum memulai pembelajaran. Oke. Halo adik-adik. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari mengenai struktur atom. Jadi teori atom yang kita pelajari ada 5. Yang pertama yaitu dimulai dari Dalton. Yang kedua dikembangkan oleh Thomson. Yang ketiga dikembangkan oleh Rutherford. Yang keempat dikembangkan oleh Bohr. Dan yang terakhir yang kita kenal sekarang yaitu model mekanika kuantum. Nah, mari kita mulai untuk membahasnya satu persatu. Dimulai dari teori atom Dalton. Dalton mengatakan bahwa atom berbentuk seperti bola pejal yang tidak bermuatan. Hal ini dikemukakan oleh Dalton melalui postulatnya, yaitu yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kedua, unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik. Unsur yang berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda pula. Ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Dan yang terakhir, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dari postulat ini, Dalton selain menjelaskan mengenai teori atomnya, terdapat juga kelebihan pada postulat tersebut, di mana pada poin nomor 3 dan 4, Dalton dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap dari Proust. Namun, ada juga beberapa kelemahan pada teori atom Dalton, di mana tidak dapat menerangkan sifat listrik atom. Dan pada kenyataannya, atom-atom masih dapat dibagi lagi menjadi partikel subatom. Selanjutnya, teori atom Dalton ini dikembangkan oleh teori atom Thomson. Thomson mengemukakan bahwa atom berbentuk seperti bola pejal yang bermuatan positif dan di permukaan atom terdapat partikel-partikel elektron yang menyelimutinya, sehingga atom bermuatan netral. Jika digambarkan model atomnya seperti roti kismis. Thomson mengemukakan teori atomnya berdasarkan percobaan tabung sinar katoda dan menemukan partikel subatom yaitu elektron. Pada percobaan tersebut, berkas sinar ditembakkan dari katoda ke anoda dan melalui lubang atau celah hingga menuju layar dan menghasilkan bundaran cahaya. Thomson berasumsi bahwa yang membuat bundaran pada layar merupakan suatu partikel, sehingga pada pengujiannya Thomson menempatkan sebuah baling-baling atau roda di antara katoda dan anoda. Dan ketika dihubungkan dengan sumber arus, baling-baling atau roda tersebut bergerak. Hal ini menandakan bahwa memang berkas sinar katoda merupakan suatu partikel materi. Ketika tabung katoda dipasang plat magnet, ternyata berkas sinar dibelokkan oleh plat menuju atau mendekati kutub positif pada plat. Hal ini menyebabkan bahwa partikel sinar katoda memiliki muatan negatif yang kemudian kita kenal sebagai elektron. Jadi, kelebihan dari teori atom Thomson dapat menerangkan
adanya partikel subatom, dan juga dapat menerangkan sifat listrik atom. Namun, kelemahan darinya yaitu Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom, yang kemudian dikembangkan lagi pada teori atom Rutherford. Rutherford mengumumkan bahwa atom memiliki inti atom yang bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti. Teorinya didasarkan pada percobaan hamburan sinar alfa pada lempeng emas tipis. Berkas sinar alfa ditembakkan melalui celah pada plat timbal menuju ke lempeng emas dan dihamburkan ke layar dan menghasilkan bundaran cahaya. Pada percobaan tersebut, terdapat beberapa fakta yang didapat. Dari berkas sinar alfa yang dilewatkan ke lempeng emas, ternyata mayoritas sinar dituruskan ke belakang lempeng yang terlihat dari bundaran yang dihasilkan. Jika kita gambarkan, kondisinya kira-kira seperti ini guys. Jadi, kebanyakan sinar alfa diteruskan ke layar, yang artinya hampir semua bagian atom merupakan ruang hampa atau ruang kosong. Berikutnya, terdapat berkas sinar alfa yang dibelokkan. Rutherford menyimpulkan bahwa adanya partikel lain pada atom yang membelokkan berkas sinar alfa. Karena berkas sinar alfa bermuatan positif, maka partikel tersebut pasti juga bermuatan positif guys. Jadi, yang mengakibatkan adanya tolakan yang membelokkan sinar alfa. Lalu, ternyata terdapat sejumlah kecil berkas sinar alfa yang dipantulkan, di mana hal ini disebabkan oleh seolah-olah ada partikel lain yang bertumbukan dengan partikel sinar alfa, dan tumbukan itu berkonsentrasi pada satu bagian. Hal ini menyebabkan Rutherford menyimpulkan bahwa atom memiliki partikel positif yang berada di tengah-tengah atom yang kita sebut dengan sekarang yaitu inti atom. Dari teori atom yang dikemukakan beliau, terdapat beberapa kelebihan, yaitu dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis, dan juga dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Namun, memiliki juga kelebihan dan kelemahan, di mana kelemahannya tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh atau menabrak inti. Nah, jadi adik-adik perlu tahu, jika suatu benda, dalam hal ini adalah elektron, mengelilingi inti sebagai pusat massa atau pusat gravitasi dengan energi kinetik tertentu, energi kinetik ini akan mengatasi gaya tarik inti terhadap elektron, sehingga elektron dapat terus mengelilingi inti. Energi kinetik elektron akan terus menurun akibat pemancaran radiasi gelombang elektron yang menyebabkan elektron terus kehilangan energi dan akan bergerak atau menabrak inti. Namun, ternyata hal tersebut pada kenyataannya tidak terjadi adik-adik. Kelemahan teori atom Rutherford ini kemudian dijawab oleh teori atom berikutnya, yaitu yang dikembangkan oleh Bohr. Apabila elektron bergerak mengelilingi inti dengan lintasan berbentuk spiral, maka seharusnya energi atau spektrum yang dipancarkan akan bersifat kontinu. Namun, Bohr melalui percobaan spektrum atom hidrogennya mendapati bahwa spektrum atom bersifat diskrit atau terputus-putus. Spektrum atom yang terputus-putus ini menunjukkan bahwa atom hanya memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu, yang artinya elektron dalam atom hanya beredar dalam lintasan dengan energi tertentu yang disebut dengan kulit atom. Bohr pada percobaan spektrum atom hidrogen menemukan fakta bahwa elektron dapat berpindah-pindah lintasan sambil menyerap atau melepas sejumlah energi. Perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke yang tinggi akibat menyerap sejumlah energi disebut dengan eksitasi. Keadaan eksitasi ini hanya berlangsung sementara saja ya adik-adik, karena elektron yang menyerap atom tersebut menjadi stabil, hingga
elektron balik ke keadaannya yang semula dengan melepas energi yang diserap tadi. Perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi rendah disebut emisi. Dan besar elektron yang diemisikan atau dipancarkan bisa dihitung dengan rumus E sama dengan H kali frekuensi sama dengan H kali C per lambda. Jadi frekuensinya bisa diuraikan menjadi C, yaitu kecepatan cahaya dibagi dengan lambda atau panjang gelombang. H sendiri merupakan konstanta. Energi perpindahan elektron pada lintasan kulit atom dapat dihitung juga dengan menganggap setiap lintasan atau kulit atom merupakan tingkat energi yang dilambangkan dengan N, mulai dari tingkat dasar N sama dengan 1 dan seterusnya. Dengan rumus E sama dengan minus RH kali 1 per N kuadrat kurang 1 per M kuadrat. Tanda minus sebagai notasi tambahan yang menandakan pelepasan energi atau bersifat eksoterm. RH merupakan konstanta Rydberg yang nilainya 2,18 kali 10 pangkat minus 18 joule atau juga bernilai 13,6 elektron volt. N merupakan kulit yang dituju dan M merupakan kulit asal. Jadi, kelebihan dari teori atom Bohr yaitu dapat menjelaskan kelemahan teori atom Rutherford di mana elektron tidak akan jatuh ke inti karena pergerakan elektron terjadi pada lintasan yang tetap. Lalu, Bohr juga dapat menerangkan spektrum emisi dan absorpsi dari atom hidrogen. Sementara kelemahan dari teori atom Bohr yaitu tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Lintasan elektron pada kenyataannya berbentuk elips, bukan lingkaran, dan posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Selain itu, Bohr juga tidak dapat menerangkan efek Zeeman, yaitu peristiwa terpisahnya spektrum garis ketika dilewati pada suatu medan magnet. Oke adik-adik, agar lebih paham menghitung energi emisi, mari kita bahas contoh soalnya. Hitung energi foton yang dipancarkan jika suatu elektron jatuh atau pindah dari tingkat energi utama ke-6 menuju tingkat energi utama ke-4 dalam atom hidrogen. Tentukan pula panjang gelombang dalam satuan nanometer dari gelombang foton tersebut. Diketahui nilai RH sama dengan 2,18 kali 10 pangkat minus 18 joule. Konstanta Planck-nya sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule per sekon dan kecepatan cahaya sama dengan 3 kali 10 pangkat 6 meter per sekon, 8 meter per sekon. Jadi, dimana kita mau hitung energi yang diemisikan. Jadi, rumusnya sama dengan E sama dengan minus RH kali 1 kali per N kuadrat per kurang 1 per M kuadrat 2. Jadi, adik-adik ingat, N merupakan kulit tujuan dan M merupakan kulit asal. Jadi, mari kita masukkan nilainya. Sama dengan minus 2,18 kali 10 pangkat minus 18 kali 10 per 4 kuadrat kurang 1 per 6 kuadrat. Kita dapatkan hasilnya sama dengan minus 7,57 kali 10 pangkat minus 20 joule. Berikutnya, kita hitung panjang gelombangnya adik-adik. Jadi panjang gelombang bisa kita hubungkan dengan energi melalui rumus E sama dengan H kali C per lambda. Jadi dari rumus ini lambda bisa kita hitung dari lambda sama dengan H dikali C per E. Lalu kita masukkan nilainya sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 7,57 dikali 10 minus 20. Dan kita dapatkan lambda sama dengan 2,64 kali 10 pangkat minus 6 meter. Karena yang ditanyakan diminta dari satuan nanometer, maka kita akan ubah dari meter ke nanometer.
Jadi kita dapatkan lambdanya sebesar 2640 nanometer. Jadi adik-adik, sampai di sini bisa kita pahami ya. Oke, jadi jika sudah paham, mari kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu model atom mekanika kuantum atau teori atom modern. Model atom ini menganggap bahwa elektron bukan partikel diskrit seperti yang dijelaskan oleh Bohr. Namun, elektron memiliki sifat dualisir materi seperti yang dijelaskan oleh de Broglie, yaitu elektron dapat dianggap sebagai materi karena memiliki massa dan menempati ruang dalam atom. Selain itu, elektron juga dianggap sebagai gelombang, di mana pergerakan gelombang dan lintasannya berbentuk gelombang. Kemudian Gardiner menemukan pertemuan persamaan gelombang yang menjelaskan sifat dari pertemuan gelombang ini. Teori atom modern ini mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom dan elektron menempati ruang yang disebut orbital, yaitu ruang tempat peluang atau kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron. Hal ini didasari oleh prinsip ketidakpastian oleh Heisenberg yang mengatakan bahwa pergerakan elektron yang terus-menerus berpindah, maka sangat sulit untuk mengetahui posisi suatu elektron dalam atom dalam pasti. Namun, elektron tersebut akan sering berada pada suatu ruang yang disebut orbital tadi. Kelebihan dari teori atom mekanika kuantum yaitu dapat mengidentifikasi proton dan neutron berlokasi di inti atom, dan juga elektron serta kebolehjadiannya ditemukan di orbital. Lalu, teori ini juga menjelaskan dapat mengukur perubahan energi eksitasi dan emisi elektron. Sementara kelemahan dari teori atom modern yaitu rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dengan atom yang berelektron tunggal, serta model atom ini sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom, misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke adik-adik, sampai sini untuk materi pertemuan awalnya kita bisa dipahami ya. Kemudian kakak akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu sebelum kita lanjut, siapa tahu adik-adik memiliki masalah atau memiliki pertanyaan, silakan adik-adik tanyakan kepada kakak lagi. Sekian untuk pertemuan pertama kita kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya pada waktu minggu depan. Dan kepada ketua kelas, seperti pesan kakak tadi, silakan berikan absen untuk kehadiran kali ini. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak adik-adik. Di sini kakak akan menjelaskan pertemuan kedua kita, yaitu mengenai materi isotop, isobar, dan isoton. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang notasi atom ya, dimana di dalamnya ada A, Z, dan X serta muatannya, dimana A merupakan massa atom, Z merupakan nomor atom. Dan kita bisa lihat di sini dari notasi atom kita bisa mengetahui jumlah proton, elektron, dan neutron. Nah, sebelumnya pernah kita bahas di pertemuan pertama. Jadi berdasarkan komposisi atomik proton, elektron, dan neutron, unsur dapat digolongkan menjadi isotop, isobar, dan isoton. Dan jadi pertanyaan adik-adik pasti, apa itu tentang isotop, isobar, dan isoton? Jadi mari kita bahas isotop, isobar, dan isoton. Setelah menonton penjelasan kakak harap kalian dapat mengklasifikasi unsur ke dalam isotop, isobar, dan isoton. Dan apabila ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk bertanya pada kakak ya. Jadi kakak akan jelaskan tentang isotop. Isotop adalah unsur sejenis, nomor atomnya sama, tapi memiliki nomor massa yang berbeda. Kita ambil contoh, ada hidrogen. Kenapa di sini bisa disebut isotop?
karena dia memiliki nomor atom sama, yaitu sama dengan 11, atau dengan kata lain H1, H2, H3 disebut juga isotop. Kenapa? Karena unsurnya sejenis dan punya nomor atom yang sama. 1, 2, 3 itu pasti kalian bertanya-tanya itu dari mana. Jadi 1, 2, 3 itu dia berasal dari nomor massa. Oke. Ini yang disebut isotop. Jadi kita masuk ke isobar. Isobar adalah unsur yang berbeda tapi dia memiliki nomor massanya sama. Jadi contohnya misalnya magnesium dan aluminium. Kenapa di sini bisa disebut isobar? Karena dia memiliki nomor massa yang sama, yaitu sama-sama 26. Oke, kita masuk ke isoton. Jadi apa itu isoton? Isoton adalah unsur berbeda tapi memiliki nomor atom yang berbeda, namun dia memiliki jumlah neutron yang sama. Jadi contohnya yaitu seperti fluor dan neon, dimana di sini kalian pasti bertanya, apa sih neutron? Neutron itu adalah nomor massa dikurang proton, berarti A kurang Z. Kita lihat F, neutronnya 19 kurang 9 berarti 10, sedangkan neon yaitu 20 kurang 10 sama dengan 10. Oke. Jadi protonnya neutronnya sama-sama 10. Jadi disebut isoton. Oke. Kita masuk ke contoh soal, yaitu atom X terdiri dari 19 proton dan 20 neutron. Atom Y mempunyai 18 elektron dan di dalamnya intinya terdapat 21 neutron. Pernyataan yang benar mengenai kedua atom tersebut. Jadi kedua atom tersebut ini dia masuk ke mana? Ke isotop, isobar, atau isoton. Jadi mari kita bahas. Yang X, protonnya 19. Oke, kita lihat ya. Pasti Z-nya 19 atau nomor massanya 19. Kemudian neutronnya 20. Oke, kita lihat nomor massanya. Nomor massa adalah proton ditambah neutron, berarti 19 tambah 20, jadi sama dengan 39. Oke, mengerti? Kita lanjut ke Y. Y, elektronnya itu sama dengan proton. Kenapa? Karena dia bermuatan netral, dia tidak ada kata ion atau kation ataupun anion, berarti dia dianggap netral. Karena dia bukan ion, jadi dia sudah pasti netral. Oke? Jadi jika bukan ion, berarti banyaknya elektron dan proton itu sama, berarti dia sama-sama 18. Kemudian neutronnya kan 21. Tentu saja nomor massanya itu sama dengan, berarti 18 tambah 21, jadi sama dengan 39. Oke. Mari kita lihat di sini apa yang sama. Ternyata yang sama adalah nomor massa. Jadi jawabannya adalah antara X dan Y, dia adalah isobar. Oke, bagaimana adik-adik? Paham? Oke. Jadi sampai di sini penjelasan kakak. Apabila ada yang kurang, kakak mohon maaf, dan kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa selalu berdoa. Oke? Dan berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.